Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NPM 2021215087. Saya dari kelas R8B. Ini saya akan menjelaskan tentang pembinaan akhlak. Apa sih itu pembinaan akhlak? Akhlak kehidupan proses yang penting untuk membentuk karakter dan perilaku baik individu. Hal ini mencakup penanaman nilai-nilai moral yang dapat membimbing seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Di sini ada contoh yang pertama, yaitu dasar hubungan sosial. Dasar-dasar hubungan sosial itu apa? Maksudnya kita dalam bersosialisasi, bermasyarakat, kita harus mempunyai dasar-dasar etika terlebih dahulu, yaitu baik dengan sesama, menjaga etika dan berakhlakul karimah, dan kita harus bisa menjaga toleransi terhadap satu agama ataupun dengan agama yang lain. Di sini ada pengaruh terhadap masyarakat. Maksudnya itu apa sih pengaruh masyarakat? Nah, kita harus berhidup damai dengan masyarakat. Kita harus saling baik terhadap tetangga kita, menjaga perilaku kita. Intinya kita harus setiap itu saling sapa, tidak ada boleh yang berantem. Jadi kita harus dalam satu lingkungan itu kita harus hidup damai, ketemu itu senyum salam sapa ya. Tiga itu ada kualitas individu. Kualitas individu itu yang memiliki akhlak akan dihormati oleh orang lain. Nah, misalnya kita itu akhlak kita sangat bagus, nah kita pasti bakal sayang sama tetangga-tetangga kita atau di sekeliling kita. Kita bisa misalnya akhlak kita itu saling murah senyum. Nah, orang itu masyarakat tersebut kita akan selalu tersenyum juga dengan kita. Misalnya kita suka open terhadap seseorang, saya halo mau kemana gitu, ada aja gitu kan bahasa basinya. Nah, makanya dari itu seseorang itu sangat senang kalau jika ditanya atau kita ada sapaan terhadap seseorang tersebut. Ajaran agama Islam, etika itu sangat ditekankan oleh Rasulullah. Pentingnya akhlak dari iman. Akhlak baik dianggap sebagai cerminan dari hati kita yang baik. Dari hati kita yang selalu bersih dan positif. Nah, itulah yang diajarkan Rasulullah terhadap umat-umatnya hingga dini hari. Oke, baik. Di sini dengan tema yang kedua, yaitu etika Islam dalam demokrasi hukum. Nah, di sini ada mencakup penerapan prinsip dalam sistem pemerintahan meliputi musyawarah, keadilan, tanggung jawab, serta penegakan sejalan dengan nilai-nilai dalam yang terkandung dalam Al-Qur'an. Yang di sini yang pertama ada musyawarah. Musyawarah itu proses pengambilan keputusan harus dilaksanakan dalam bermusyawarah atau berdiskusi. Nah, ini itu untuk menyalurkan kepada pihak-pihak masyarakat untuk mengeluarkan suaranya dalam suatu proses di dalam musyawarah ini, tergantung dengan apa yang disoalkan dalam musyawarah tersebut. Yang kedua, ini ada keadilan. Keadaan ini harus hukum ini harus adil, karena dalam keadilan ini mencakup diskriminasi individu berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. Nah, di sini makanya itu kita sebagai demokrasi itu untuk mengambil keputusan itu harus adil, biar tidak ada yang kurang atau enggak di satu belah pihak itu tidak puas dengan dalam permusyawarahan hasil pemusyawarahan tersebut. Dan yang ketiga harus ada tanggung jawab. Nah, dalam
musyawarah ini kita sebagai setelah mengambil keputusan harus ada tanggung jawabnya nih, karena dalam keputusan itu pasti sudah ada tanggung jawab untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam tugas-tugas yang diberikan. Nah, makanya di situ ada tanggung jawab. Dan yang keempat ada kepentingan umum. Kepentingan umum itu kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan kembali cocok gak nih dengan tugas kita, cocok gak nih dengan kemampuan kita. Nah, begitu, makanya dari itu dalam demokrasi itu ada 4. Yang pertama ada musyawarah, yang kedua bisa diambil keputusan, yang ketiga keadilan, yang keempat itu kepentingan umum. Yang ketiga itu adalah pencegahan kekerasan seksual dalam Islam. Islam mengajarkan kita untuk menutup aurat, berpakaian sopan, serta pemberian hukuman tegas terhadap pelanggaran dan melindungi hak-hak martabat perempuan. Kekerasan seksual ini mencakup pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak individu serta pentingnya menghormati satu sama lain. Nah, di sini yang pertama ada pendidikan agama. Mengajarkan pendidikan agama itu sangat penting dari sejak dini. Karena apa? Untuk pengetahuan kita tentang anak-anak, penghormatan terhadap diri sendiri serta orang lain, itu bagaimana kita cara menyikapi dengan orang lain, terhadap diri kita juga, dan ke orang lain itu kita bersikap harus bagaimana. Yang kedua itu ada kesadaran sosial. Kenapa kita harus sadar terhadap sosial? Karena kesadaran masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual itu pentingnya melaporkan setiap tindakan yang mencurigakan. Misalnya ada hal nih di dalam perjalanan atau enggak di dalam lingkungan sekitar kita ada yang mencurigakan. Nah, disitulah kita harus segera melaporkan kepada ketua RT atau orang-orang terdekat di situ yang butuh pertolongan terhadap kekerasan seksual tersebut. Yang ketiga ada pelindungan hukum. Nah, dengan adanya hukum ini mendorong penegakan yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual serta memberikan pelindungan terhadap korban. Nah, makanya itu diadakanlah ini sebagai hukum-hukum kekerasan seksual. Makanya jangan ragu-ragu untuk melapor terhadap seseorang, terhadap orang di sekitar maupun ketua RT. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan sebagai tadi dengan materi-materi tersebut, karena manusia tidak jauh dari kesalahan dan selalu berendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.